Berikut ini untuk keluarga yang akan kami hadirkan berikut ini mungkin untuk mengajarkan anak berpuasa bukan lagi zamannya ya, karena anak-anak udah gede. Udah gede semua. Kita akan lihat bagaimana suasana sahur yang ada di kediaman salah satu musisi besar Indonesia, ada Mas Adi MS. Boleh dong, Bud? Langsung saja kita akan menuju ke rekan kita, ada Vina Simanjuntak di sana sudah bersama keluarga Adi MS untuk melewati makan sahur. Saya yakin menu sahurnya hari ini cukup menggugah selera karena saya juga belum sahur nih, sebentar lagi mau sahur. Vina, silakan Vin. Ya, selamat pagi Budi dan Tiffany. Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di seantero Indonesia. Tak terkecuali bagi musisi muslim di tanah air. Terkenal sebagai konduktor dan penata musik kondang di tanah air, Adi MS merupakan salah satu inspirator yang ada di Indonesia. Saat ini saya sudah berada di kediaman Adi MS beserta keluarganya. Saya akan mengajak Budi dan Tiffany juga pemirsa untuk melihat bagaimana keseruan sahur di keluarga Adi MS beserta anak-anaknya. Mari. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Kabar pagi. Ya, Mas Adi, aduh sepertinya enak banget ini sarapan sahur ya, sahur yang dihidangkan hari ini. Kira-kira menu apa yang menjadi favorit sahur untuk Mas Adi dan keluarga Mas? Kalau aku sahur biasanya tadi buah dulu, selalu buah. Minum dulu, terus buah, habis itu sayur, habis itu baru biasanya nasi biasa lah. Kali ini ada makaroni, dekat Lebaran kita udah mau uji coba pakai ketupat. Ketupat selalu ya Mas ya. Ini menu andalan yang setiap harinya ada di meja makan untuk sahur atau bagaimana Mas? Ganti-ganti tergantung memes, memes yang menentukan. Kita tinggal terima jadi. Wah, kalau Mbak sendiri ini masakannya dimasak sendiri atau memang dibantu oleh asisten rumah tangga? Iya, biasanya sih yang masak memang Bude, asisten saya, dia pintar masak. Tapi juga tadi saya sempat beli ini sayur ini di restoran Padang. Soalnya kan ada cocok jodoh ketupat gitu. Ya hari ini juga ada ini ayam pop nih kesukaannya Kevin. Nah kalau Tristan sukanya sisa suka apa aja semua ya Dede ya. Sayur semua dan itu ada makaroni juga masukan Kevin Adi sama Tristan. Berarti gabungan antara nasional dan internasional ya Mbak ya? Biar nggak bosen. Campur. Saya boleh gabung gak sih? Berhubung. Baik. Ya kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil menikmati santap sahurnya juga nih Mas. Mas saya ingin tanya, kira-kira kebiasaan apa sih yang Mas Adi dan keluarga yang biasa lakukan di bulan Ramadan, yang mungkin tidak dilakukan di bulan-bulan yang biasa Mas? Ya, yang nggak biasa pasti makan jam segini. Dan biasanya kalau hari biasa nggak sering kita bisa berempat makan di satu meja gitu. Kalau waktu mereka masih kecil kan gampang ya, yuk makan. Kalau sekarang yang satu kuliah di BSD, Prostia Mulia, dia kos. Terus Kevin juga kadang tinggal di sini, kadang di mana gitu. Di mana Vin? Ada? Ya pokoknya ya kadang manggung di... Kevin kadang-kadang manggung di luar kota atau syuting-syuting. Kalau Tristan kan kuliah di Prastia Mulia. Kalau saya sih selalu ada. Selalu ada buat mereka. Jadi yang spesial kalau udah Ramadan, Lebaran, ya kumpulnya itu bersama keluarga itu yang Bersamaan itu ya Mas ya? bersamaan. Dan di jam yang sudah ditentukan. Di jam yang sudah ditentukan. Misalnya jam 3 sampai jam 5 pagi atau jam 6 sore sampai jam 8. Itu kan udah pasti. Itu hikmahnya. Artinya setiap sahur dan berbuka selalu berkumpul ya Mbak ya? Nggak selalu juga sih. Tapi diusahakan. Usahakan. Mas Adi, saya kembali ke Mas Adi nih. Mas Adi sebagai konduktor kondang ya di tanah air dan juga penata musik yang wahid ya. untuk Indonesia.
kira-kira ada tidak Mas yang bisa membedakan untuk bulan Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya Mas, bagi Mas Adi? Ya, kebetulan Ramadan ini setelah atau baru saja kita mengalami dinamika politik negeri kita yang cukup dahsyat di pilkada kemarin. Ini Ramadan jadi mempunyai arti sendiri kali ini, ya. Yang kemarin kita wah gitu. Nah sekarang bagaimana kita lebih khusyuk, lebih ke hal-hal yang spiritual, lebih ke hal-hal yang kontemplatif gitu, beribadah lebih bukan ngomongin soal hablum minanas tapi lebih hablum minallah gitu ya. Jadi kontras dengan mestinya kontras dengan kehidupan sehari-hari yang biasanya ambisi ini sekarang kita khusyuk beribadah gitu, lebih meningkatkan ibadah kita gitu. Jadi buat saya lebih spesial jadinya, lebih kontras dengan kehidupan sehari-hari biasanya. Dan ini yang membedakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya bagi Mas Adi? Iya, kelihatannya begitu. Kalau di keluarga sendiri ada tidak yang membedakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya? Mungkin yang sebelumnya tidak bisa berkumpul, tahun ini bisa berkumpul, seperti apa kira-kira Mas? Nah, kalau misalnya Lebaran lagi Ramadan tahun ini sih, aku lebih jarang lagi di rumah. Soalnya kan dari kemarin kan di Prasetya Mulia ngekos di sana gitu. Jadi paling kalau misalnya kayak gini-gini tuh biasa jadinya weekend gitu sih. Ya agak sedih sih jauh dari rumah. Kita semua kangen sama Tristan soalnya dia anak kos. Gitu sih. Kalau untuk aktivitas lebarannya sendiri ini seperti apa? Akankah ada sesuatu yang spesial di tradisi lebaran tahun ini atau biasa saja, seperti apa Mas? Lebaran biasanya kita mengawali dengan sholat id bersama di tempat yang berdekatan dengan makam ayah saya, yaitu di Tanah Kusir. Nyekar habis itu biasanya lebaran di rumah ibunya Memes, tetapi tahun ini baru pertama kali kita akan berlebaran pagi hari giliran di keluarga Memes tanpa ibunda tercinta karena baru wafat beberapa bulan yang lalu. Jadi nggak tahu ini pasti suasananya lebih mengharukan ya. Nah habis itu istirahat sebentar, terus malamnya ke keluarga saya biasanya. Sungkeman ya Mas ya, tradisi sungkeman. Sungkeman, kumpul-kumpul. Dia bagi angpau buat yang ponakan yang belum nikah. Terus sungkeman ya, sebenarnya saya lebih ke silaturahmi karena kadang setahun sekali kita bahkan ketemu sama keluarga terdekat kita gitu. Ini rahasia keluarga sih sebenarnya, tapi saya ingin mempertanyakan langsung ya. Kira-kira siapa sih di antara kedua pria tampan di depan saya ini yang susah sekali untuk puasa dari dulunya Mas? Nggak ada, mereka berdua nggak tahu dari kecil senang puasa gitu. Jadi paling kalau kecapean syuting pernah Kevin syuting terus panas seharian gitu ya karena kerja, dan kalau diterusin bahaya buat kesehatan ya apa boleh buat, tapi ntar dia bayar setelah Ramadan. Tapi umumnya ya senang puasa. Dari umur berapa? Nggak tahu, dari puber SD dulu. Dari SD mulai puasa, cuman memang dulu bertahap sampai kelas 2 tuh kalau nggak salah masih belajar setengah hari, terus ada yang full hari gitu. Ya tapi yang penting udah lumayan lah, yang penting mereka udah belajar niat, terus ibadahnya juga lebih ditingkatin gitu. Soalnya emang manfaatnya kan kalau puasa tuh yang kayak membersihkan pencernaannya di detox ya. Detox. Jadi sesuatu yang jadinya fun untuk dijalani, bisa bermanfaat. Selain menahan diri dari hawa nafsu, amarah, menguji kesabaran. Terus juga di saat ini kan kita bulan pengamuran ini banyak ibadah, misalnya seperti baca Quran atau buka puasa bersama dengan teman-teman atau dengan
anak yatim gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang bagi mereka juga satu bulan yang penuh barokah gitu. Ini yang sebelah saya sih sebenarnya saya ingin sekali menyenggolnya karena dari tadi diam saja ya untuk sedang menikmati ini kayak ini menu kesukaannya. Ya, saya memang senang banget sama ayam sih. Oke, kita kaca di situ. Kalau untuk Kevin sendiri nih, saya ingin tahu bocoran untuk resolusi tahun ini ada tidak menikah kah, membuat lagu baru kah, atau grup baru ini? Kalau resolusi tahun ini sih mungkin saya baru orbitkan artis Jepang juga sih, idol grup Jepang namanya Enka Girls. Terus paling saya juga baru launching music network marketing perusahaan baru sih di Viral. Sama ya paling tetap maintain Via Ratel sama Kevin and the Retros-nya. Jadi ya fokus di musik sih intinya. Terima kasih Mas Adi MS, Mbak Memes dan keluarga. Terima kasih. Pasti saya harus closing dulu. Ya, itulah tadi keseruan sahur di keluarga Adi MS. Saya sudah tidak sabar untuk ikut mencicipinya. Kembali ke studio. Oke, thank you Mas Adi, Mbak Memes, Tristan, Kevin juga Vina. Selamat menikmati santap sahurnya. Saya ngiri sekali sama Vina, kayaknya makanannya enak-enak di sana ya. Kira ngiri karena di sebelahnya Kevin, enggak ya? Bukan lu kamu. Kamu kayak ngiri itu. Thank you. Apa juga maksudnya? Aduh, tuh jangan mau kalah, dia makan ayam, kamu makan apa? Hah? Saya tadi makan ayam juga, tapi ayam suir-suir.